Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini Bapak Presiden telah melaksanakan pertemuan dengan seluruh kementerian, pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, para gubernur, di dalam rangka penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025. Seperti diketahui bahwa APBN tahun 2025 yang disusun tahun lalu, yaitu pada mulai bulan April dengan pembentukan atau pembahasan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang kemudian dibahas dengan DPR dan kemudian diajukan oleh Bapak Presiden Jokowi pada bulan Agustus tanggal 16 2024 untuk dibahas RUU APBN-nya dengan DPR dan diselesaikan pada akhir September. Dengan demikian, APBN 2025 memang disusun dalam suasana dan dalam situasi transisi pemerintahan dari pemerintah sebelumnya kepada pemerintah terpilih. Dan dalam pelaksanaan penyusunan tersebut telah dilakukan konsultasi dan komunikasi dengan Presiden terpilih sehingga program-program dari Presiden terpilih telah terakomodasi di dalam APBN 2025. APBN 2025 disusun dalam suasana geopolitik dan geoekonomi yang mengalami perubahan dan dinamika yang sangat tinggi. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden juga, bahwa geopolitik dan geoekonomi ini telah menyebabkan destabilisasi di berbagai kawasan. Sehingga bagi Indonesia, kita juga harus terus melakukan kewaspadaan. Meskipun kondisi Indonesia relatif dalam situasi yang baik, pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 5% semenjak tahun 2022 hingga 2024. Dan kita juga melihat laju inflasi yang terakhir angka 1,55 juga merupakan laju inflasi yang terendah di dunia. Kita lihat dari sisi sumbangannya, terutama untuk volatile food, juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini menggambarkan upaya kita untuk menstabilkan dan menjaga tingkat harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat telah mampu dilakukan. Kondisi yang baik ini tentu perlu dan akan menjadi salah satu landasan bagi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk terus meningkatkan dan mengakselerasi pembangunan. Neraca perdagangan kita juga dalam posisi positif 54 bulan terakhir mengalami surplus perdagangan, di mana nilai ekspor kita sampai dengan Oktober 2024 mencapai 24,4 miliar US dollar. Ini tumbuh 10,2% di tengah pelemahan perekonomian global. Hal ini menggambarkan bahwa potensi ekspor kita yang didukung oleh baik sektor manufaktur maupun sektor-sektor yang mengalami hilirisasi menjadi sangat besar. Kita juga melihat bahwa APBN 2025 disusun dengan rancangan untuk bisa menciptakan dan menjaga stabilitas, inklusivitas, namun terus mengakselerasi nilai tambah melalui hilirisasi. Asumsi makro di dalam 2025 adalah pertumbuhan 5,2%, inflasi 2,5%, tingkat bunga surat berharga negara 10 tahun adalah 7%, nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar, harga minyak mentah $82 per barel, lifting minyak dan lifting gas adalah 605.000 barel, dan untuk lifting gas 1.005.000 barel per hari. APBN 2025 dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Itu untuk pendapatan perpajakan. Pendapatan negara bukan pajak akan mencapai Rp513,6 triliun dan hibah Rp0,6 triliun.
Dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat akan mencapai 2.000, total belanja negara adalah 3.621,3 triliun rupiah, di mana belanja pemerintah pusat mencapai 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah 919,9 triliun rupiah. Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari GDP. Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Untuk itu, dengan belanja 2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai 724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan 218,5 triliun rupiah, perlindungan sosial mencapai 503,2 triliun rupiah, dan untuk ketahanan pangan mencapai 144,6 triliun rupiah. Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran 71 triliun rupiah diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi. Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan dana desa yang sebesar 70 triliun rupiah akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat. Selain itu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran 3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar 20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran 2 triliun, serta terbangunnya lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan dana mencapai 15 triliun rupiah. Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai 919,9 triliun rupiah. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik. Di dalam Undang-Undang APBN 2025 juga telah dimasukkan berbagai undang-undang seperti undang-undang untuk hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana daerah akan meningkat dari sisi local taxing power-nya dan juga bisa melakukan pembiayaan yang lebih inovatif. Untuk pendapatan negara sebesar 3.005,1 triliun, kita akan melakukan dengan terus melaksanakan reformasi perpajakan, pajak dan bea cukai, dengan terus menyusun program termasuk dalam hal ini menggunakan teknologi digital. Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian, dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan. Kita juga mengikuti bahwa di dalam suasana global terjadi persaingan global taxation yang harus kita waspadai. Sehingga kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktek-praktek perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance. Untuk program Cortex dengan pemanfaatan teknologi digital dan juga program CESA di Bea Cukai akan terus disempurnakan.
Juga akan dilakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden. APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB. Dalam kondisi global yang terus dinamis, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan. Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN. Mungkin itu yang kami sampaikan. Hal lain yang mungkin baru pada penyerahan DIPA tahun ini adalah DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran dilakukan secara elektronik sehingga tidak ada lagi penyerahan buku. Pak Menko juga mendapatkan semuanya dalam bentuk elektronik yang bisa dipindai dari alat elektronik masing-masing yang kemudian masing-masing kementerian dan lembaga telah mendapatkan berbagai data yang sifatnya detail dari anggarannya. Mungkin Pak Menko mau menyampaikan dari sisi contohnya. Tadi saya dapatnya dari DIPA-nya Kementerian Luar Negeri, karena DIPA-nya saya baru saja di sini kali. Karena tadi Pak Menlu nggak bisa buka, jadi saya bukakan. Ini kira-kira kayak gini bentuknya. Yaitu ada jumlah alokasi anggaran per kementerian lembaga untuk berapa program, berapa kegiatan, dan juga dari satuan unit eselon 1-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi aja. Tadi pada saat yang sama Bapak Presiden meluncurkan terkait dengan elektronik e-katalog versi 6 dan diharapkan e-katalog ini bisa dilaksanakan 1 Januari 2025 dan akan dilakukan business matching. Jadi pada saat DIPA dibagi diharapkan yang e-katalog sudah bisa jalan per 1 Januari. Demikian, terima kasih. Kami ditunggu Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak